Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita dukun bayi, pocong tanpa kepala. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sangat beresiko kalau hanya ditangani oleh seorang dukun bayi dan membutuhkan penanganan medis. Meski sudah mendapat penjelasan panjang lebar dari Mbah Ra, Pak Wi tetap bersikeras agar istrinya melahirkan dengan bantuan Mbah Ra saja. Entah apa yang ada di pikiran Pak Wi waktu itu. Padahal beliau termasuk orang berada di desa itu. Tapi untuk kelahiran anaknya saja, masih bisa-bisanya perhitungan seperti itu. Mbah yang menolak berkali-kali akhirnya menerima ancaman dari Pak Wi, sehingga membuatnya tidak bisa berkutik. Bucum yang waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan kalau Mbah Ra sempat menangis waktu itu. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan terjadi. Anak dan istrinya Pak Wi meninggal dunia secara bersamaan. Istrinya meninggal akibat pendarahan hebat, dan bayinya meninggal karena kekurangan oksigen. Tapi Pak Wi justru menyalahkan Mbah Ra, seakan Mbah Ra dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari itu. Sejak kejadian itu, gelagat Mbah Ra aneh. Bucum meyakini kalau Mbah Ra seperti dalam kondisi tertekan, berkali-kali seperti ingin menghindar dari seseorang, dan terlihat sering mengurung diri di rumah. Terakhir terlihat itu saat berdebat dengan Pak Wi di depan rumah Mbah Ra. Lalu Mbah Ra tidak terlihat kembali. Tahu-tahu Mbah Ra sudah ditemukan dalam kondisi terbunuh dengan keji. Meninggalnya Mbah Ra bukan hanya menyisakan tanda tanya, melainkan juga teror kepada masyarakat setempat. Banyak sekali warga yang mengeluhkan teror pocong tanpa kepala mendatangi rumah masing-masing dari mereka. Karena saking kebanyakan teror, tim hanya mengambil 3 cerita paling seram seperti biasanya. Kejadian pertama dialami oleh warga yang bernama Bu Tani, istri dari Pak RT. Saat itu Bu Tani sedang membuat apem untuk 7 harinya mendiang Mbah Ra. BTW, warga di sana sangat solid sekali. Mereka menghargai segala jasa Mbah Ra, karena hampir semua anak-anak yang ada di kampung itu terlahir selamat ke dunia dari tangan Mbah Ra. Hanya kejadian waktu itu saja, Mbah Ra gagal menyelamatkan seorang anak akibat keegoisan bapaknya. Jadi warga berbondong-bondong mengadakan acara tahlilan untuk Mbah Ra. Lah, kebetulan Bu Tani dapat kebagian membuat apem. Saat ingin mematikan api dari tungkunya, Bu Tani seperti mendengar seseorang berbicara di belakangnya, dan seseorang itu berkata, "Bikin apa Bu malam-malam?" Bu Tani membalas suara itu tanpa menengok awalnya. "Ini Bu, bikin apem untuk 7 harinya Mbah Ra, nanti habis sisa." "Terima kasih banyak ya Bu, sudah peduli sama saya," ucap suara di belakang Bu Tani. Bu Tani yang mendengar itu sedikit keheranan, dan seketika teringat kalau beliau pada waktu itu di rumah sendirian, dan pintu rumahnya dikunci beliau dari dalam. Lantas itu suara siapa? Sambil setengah ketakutan, Bu Tani perlahan menoleh ke belakang, dan beliau melihat ada sosok pocong tanpa kepala, dengan bagian lehernya yang terus mengucurkan darah, berdiri di pojok kiri dapurnya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Bu Tani yang melihat itu langsung melempar nampan apem di tangannya dan lari keluar rumah. Teriakan Bu Tani spontan
membuat satu kampung geger waktu itu. Dan malam itu dilalui warga dengan suara tangisan seseorang perempuan tua yang terdengar begitu pilu. Suara itu seperti menggemas kampung, dan tidak ada satupun warga yang berani masuk ke rumah masing-masing. Mereka terlalu takut bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala, yang diyakini bahwa sosok tersebut adalah mendiang Bara. Arwah Bara penasaran untuk mencari kepalanya, yang sampai detik ini masih belum dapat ditemukan keberadaannya. Kejadian itu pun berlalu begitu saja. Teror kedua dialami langsung Pak Ucik, pemilik sawah yang letaknya pas di depan rumah Bara. Saat itu Pak Ucik berangkat ke sawah sekitar pukul 3:30 pagi. Karena saat itu sudah masuk waktunya menanam bibit padi yang baru. Beliau berangkat sendiri karena anak-anaknya berniat datang kalau sawahnya sudah selesai Pak Ucik bajak. Berangkatlah Pak Ucik tanpa berpikir aneh-aneh. Begitu Pak Ucik tiba di rumah Bara, tubuh Pak Ucik tiba-tiba merinding semua. Pak Ucik mengaku saat itu suhu sekitar berubah menjadi dingin, dan dinginnya gak wajar. Dalam hati Pak Ucik bergumam, pasti ada yang gak beres. Tapi Pak Ucik tetap berusaha berpikir positif. Dan benar saja, tak lama dari kejadian aneh itu, Pak Ucik melihat ada sesosok pocong berdiri di tengah-tengah rimbunnya pohon pisang yang terletak di samping kiri rumah Bara. Saat Pak Ucik mendekati pocong itu, beliau melihat pocong tersebut tanpa kepala, dan lagi-lagi hanya ada darah yang mengucur dari leher pocong tersebut. Darahnya membanjiri kain kafan lusuh pocong tersebut. Sebenarnya Pak Ucik takut, tapi beliau mencoba tenang dan berkata, "Saya tidak ganggu kamu, jadi saya minta tolong, jangan ganggu saya mau ke sawah." Dan secara mengejutkan, sosok pocong itu hilang begitu saja di depan mata Pak Ucik. Dan secara mengejutkan Pak Ucik pingsan, lalu dibangunkan oleh anak-anaknya yang menyusul beliau ke sawah. Dari situ berita teror tanpa kepala semakin merajalela dan membuat desa kelahiran Mas Wahyu menjadi mencekam. Hingga peristiwa terakhir yang menurutku paling menghebohkan, yaitu ditemukannya Pak Wi dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumahnya. Sebelumnya warga heboh berkumpul di rumah Kung Prit karena Kung Prit membuka dirinya sebagai mediasi untuk berbicara dengan sosok pocong tersebut agar tidak lagi meneror warga. Kung Prit mulai melakukan sebuah ritual di hadapan banyak orang waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu disertai udara malam yang begitu dingin. Semua warga di desa itu, bahkan ada beberapa dari desa sebelah yang menyaksikan kejadian saat itu, di mana tiba-tiba muncul sosok pocong tanpa kepala dari dalam rumah Kung Prit. Sosok pocong itu melompat keluar rumah Kung Prit sambil terdengar suara tangisan. Kung Prit berkata kepada sosok pocong itu, "Rah, tunjukkan siapa yang membunuh kamu." Mendengar itu warga kaget. Mereka seakan tidak percaya kalau sosok pocong tersebut adalah arwah Bara yang penasaran. Lalu Kung Prit melanjutkan bicaranya, "Jangan ada yang mengikuti pocong itu. Semuanya diam, duduk saja di sini. Nanti aku yang bercerita, biar Ira membalas dendamnya sendiri." Warga pun menuruti perkataan Kung Prit, dan seketika situasi menjadi sunyi hampir 1 jam lamanya.
Tak lama kemudian Kung Prit tertawa sambil menyebut nama Widodo berkali-kali. Widodo adalah Pak Wi, dan Kung Prit mulai bercerita. Sepeninggal istri dan anaknya, Widodo menjadi marah kepada Ira atau Mbara. Widodo berpedoman kalau Ira yang sudah membunuh istri dan anaknya. Widodo meminta balas kepada Ira, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ira sempat ingin meminta bantuan warga, tapi diancam sama Widodo. Sebagai ganti atas meninggalnya istri dan anaknya, Widodo meminta kepala Ira. Hari itu Ira sempat ingin melarikan diri. Sayangnya, dia berpapasan dengan Widodo dan membuat Widodo murka karena mendapati Ira yang ingin kabur. Widodo langsung menyeret Ira ke kebun belakang rumah Widodo dan mengeksekusi Ira dengan keji. Lalu dengan diam-diam, Widodo menaruh tubuh Ira yang sudah terpenggal kepalanya di dalam rumah Ira. Sedangkan arwah Ira menuntut balas sembari mencari kepalanya yang entah dibuang kemana sama Widodo. Kini Ira sudah menumpahkan segala dendamnya kepada Widodo dengan cara yang sama seperti dirinya terbunuh waktu itu. Kalian bisa cek ke rumah Widodo sekarang, menyaksikan apa itu yang disebut nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kung Prit tertawa kencang dan diiringi dengan warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Wi. Ketika sampai di rumah Pak Wi, mereka terkejut melihat sosok Pak Wi sudah meninggal dalam kondisi terpenggal kepalanya dengan sebuah golok yang masih menancap di lehernya. Pak Wi meninggal dalam posisi duduk di kursi, sedangkan kepalanya jatuh di tengah-tengah kakinya. Warga yang menyaksikan kejadian itu teriak histeris, dan malam itu desa tersebut mencekam. Apa yang dilihat mereka hari itu benar-benar tidak bisa terlupakan dari memori mereka. Dan misteri keberadaan kepala mendiang Bara terkubur rapat bersama dengan meninggalnya Pak Wi hari itu. Dendam sudah terbalas, tapi arwah mendiang Bara konon masih bergentayangan sampai detik ini. Sosok pocong tanpa kepala masih terus meneror warga, mencari di mana keberadaan kepalanya. Di tahun 2005, rumah mendiang Bara sempat dijadikan sebuah klinik bersalin. Tapi karena teror pocong tanpa kepala meneror ibu-ibu yang melahirkan di tempat itu, membuat klinik tersebut sepi dan sempat kosong. Hingga di tahun 2011, rumah tersebut dan lahan-lahan di sekitarnya dikelola pemerintah setempat dan dijadikan sebuah puskesmas yang memiliki sarana kesehatan lengkap untuk masyarakat di desa tersebut. Satu-satunya puskesmas yang menyimpan sejarah kelam tentang meninggalnya seorang dukun bayi tersohor di desa itu. Sampai detik ini warga yang periksa ke puskesmas itu sering diganggu dan diawasi oleh sosok tak kasat mata, terutama di balik KIA dan area ruang persalinan serta rawat inap. Semua yang pernah singgah di ruangan itu pasti akan bertemu sosok pocong tanpa kepala di waktu-waktu tertentu, khususnya di tengah malam. Pernah ada seorang ibu hamil yang melahirkan di puskesmas tersebut, dan waktu itu si ibu masih pembukaan 4. Datang ke puskesmas jam 6 malam. Ibu itu disuruh untuk stay di puskesmas agar bidan yang menanganinya bisa dengan mudah mengontrol pembukaannya. Sedangkan sang suami pulang untuk mengambil segala keperluan. Saat itu ibu ini disuruh bidannya untuk berjalan mondar-mandir di lorong KIA untuk mempercepat proses pembukaannya.
Bidan itu juga berpesan agar sang ibu tidak keluar dari lorong KIA, karena lurusan dari lorong tersebut adalah kamar mayat. Tapi sang ibu waktu itu mengaku kalau suhu di lorong itu pengap dan gerah, sehingga membuatnya untuk keluar dari lorong. Begitu ibu itu keluar secara langsung di depan matanya, ibu ini melihat pintu kamar mayat terbuka sendiri secara perlahan-lahan. Ibu ini juga perlahan mendekat sambil mengucapkan salam. Semakin lama, jarak sang ibu tidak jauh dari pintu kamar mayat. Sang ibu dikejutkan dengan sosok pocong tanpa kepala keluar dari dalam ruangan kamar mayat tersebut. Sosok itu bertanya, "Sudah pembukaan berapa, Bu?" Ibu ini sontak teriak, membuat suster atau bidan yang berjaga saat itu terkejut dan menghampiri sang ibu. Mereka semua langsung menggotong sang ibu ke ruang melahirkan karena ada darah yang merembes keluar dari ibu itu. Begitu sampai di ruang persalinan, ternyata sudah pembukaan 10. Dan tak lama kemudian, sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat. Jarak antara pembukaan 4 ke pembukaan 10 hanya berjarak 15 menit. Dan itu adalah kehamilan pertama. Semenjak kejadian itu, ada rumor yang berkembang ketika ada seorang ibu yang ingin melahirkan di puskesmas itu dan bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala. Ibu itu akan dipermudahkan saat melahirkan bayinya. Cuma wallahu alam, semua bergantung pikiran orangnya masing-masing. Percaya dan berserah itu cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu hanya tipu daya iblis. Jadi banyak-banyak berzikir, karena dimanapun kita berada pasti berdampingan dengan sosok-sosok seperti mereka. Jangan mudah tertipu, apalagi terbelenggu terlalu dalam dengan iblis. Kalian ada yang mau melahirkan di sana? Itulah akhir dari cerita dukun bayi, teror pocong tanpa kepala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.